Oke, yang prisma itu metodenya juga sama dengan plan. Cuman nanti di sini kan ada sudut pembias. Cuman sayang ya, maaf ini kaca prisma di lab itu karena dipakai orang banyak sudah gerimpel. sudah kropos ya ini. Oke, metodenya sama. Jadi kita bentuk dulu prismanya di kertas. Ya. Nah, kemudian kita bentuk sinarnya, atau kita mau tentukan dulu sudut datangnya juga boleh. Misalnya kita tentukan sudut datangnya dari sini ya. Kita mau menentukan dulu sudut datang. Ini kita bikin dulu garis normalnya ya. Garis normal. Ini. Ya, garis normal. Terus kita tentukan misalnya sudut datangnya di sini 30 atau 40 juga boleh. 40 aja yang agak lebar jadi kelihatan pembiasannya. Oke, ini 40 derajat ya dari garis normalnya. Terus kita bentuk sinarnya nih dari sini. Mantuknya ada ke sini, Bu. Ya. Ada dua. Ada dua pada dia. Ke sini ya, ke sini. Ya, satu aja kan ke sana ya. Kalau pakai jarum bagaimana, Bu? Pakai jarum ya boleh aja, sama aja. Jadi kalau pakai jarum lihat sisi sebelah sini atau sebelah sana nanti kelihatannya. Nah, kalau sebelah sana nanti kita berikan tanda ya. Sebelah sana ditandain salah enggak? Nah, ngedek jarumnya kan. Nah, Kan tugel jarumnya itu ya Allah. nah, Rumah Kalau siapa? sudah. Rumah siapa? kita ambil. Nah, terlihat pembelokannya ya. Iya, Bu. Nah, ini untuk sinar awalnya harusnya ke sana ya. Terus pembiasannya jadi berbelok. Oke, kalau sudah kita sekarang garis. Nah, oke, ini garis normalnya. Kita teruskan. Nah, terus ini Biasanya. pembiasannya. Bisa kita ambil. Nah, terus kita garis dengan sudut ya. Kalau sudah, kita bentuk garis normal di pembiasan yang kedua. Cium rapat ke kurang rapat. Apa tadi, Jadi Bu? sudut deviasi. Jadi sudut deviasi itu adalah sudut yang terbentuk. Pergeseran ya, Bu? Betul. Jadi kalau tadi di plan paralel ada pergeseran, kalau di sini ada yang namanya sudut deviasi. Jadi sudut yang terbentuk antara sinar datang yang dari medium rapat ke kurang rapat, dari medium kurang rapat ke rapat, Kemudian dan kiri rapat ke kurang sinar, rapat. betul, sinar bias dari rapat ke kurang rapat. Inilah sudut deviasi. Nah, terus kemudian yang di sini ini adalah sudut pembias beta. Nah, nanti ada dua prisma sebenarnya. Ini yang 60. 60. Kemudian nanti ada yang pakai 45. Yang ya 90. Nanti kita pakai yang 90. Jadi pembiasnya ada yang 90 dan ada yang 60. Nah, dari sini sebenarnya kita nanti juga membuktikan indeks bias kaca. Dan nanti kita akan membuktikan
sudut pembiasnya. Sudut pembiasnya itu apakah sama dengan sudut yang didapatkan melalui praktikum. Kan kemarin sudah dapat teorinya ya, untuk mendapatkan sudut pembias. Sudut deviasi. Atau kita juga bisa membuktikan dengan sudut pembiasnya harusnya 60 ketemunya. Gitu ya. Oke. Dari sini kita mau mendapatkan indeks bias kaca dulu. Masih sama dengan pelan paralel. N1 per N2 sama dengan sin R per sin I. Nah, jadi nanti kita pakai salah satu dulu. Dari sini kita mendapatkan pembiasannya, sudut biasnya berapa? Garis normalnya kan di sini ya. Ini garis normal. Terus berarti sudut biasnya ini 20 derajat ya. Dari ini ke sini ini 20 derajat. Jadi sinarnya kan ini sana kemudian ke sini ya. Nah, berarti kan N1-nya 1, N2-nya dicari, kemudian sin R-nya berarti sin 20 derajat per sin 40 derajat. Jadi N2-nya nanti kita cari ya. Sin 20 0,34 per sin 40 sin 40 0,64 0,64. N2-nya berarti 0,64 dibagi 0,34. 1,88. Harusnya sekitar 1,5 ya. Memang praktikum itu kan nggak ada sentinya ya, maaf. Jadi nanti kalian coba divariasikan dengan berbagai sudut. Nanti nilainya di rata-rata, didapatkan nilai rata-rata indeks biasnya. Kita di sini mau membuktikan sudut deviasinya apakah benar melalui praktikum dengan teorinya. Jadi kalau mau mendapatkan sudut deviasi, masih ingat nggak kemarin sudut deviasi adalah sudut datang ditambah. Jadi saya berikan nama dulu ya, simbol dulu. Ini sudut datang I1, kemudian ini ada R1 ya, sudut bias. Kemudian ini antara garis normal dengan ini sinar datang. Jadi kan ini I2 menjadi sinar datangnya pada medium yang rapat ke kurang rapat. I2. Ini ada I2. Di sini ada R2. Nah, kita ngukur dulu yang I2. I2-nya dari garis normal ya. Sini garis normalnya. Ini 40 derajat. 57. Oke. Sudut datang dari medium yang kurang rapat ke rapat ditambah sudut bias dari medium yang rapat ke kurang rapat dikurangi dengan sudut pembiasnya. Didapatkan sudut deviasi. Kita buktikan sudut deviasinya apakah sama. I1-nya di sini 40 derajat. Kemudian R2-nya 57. Dikurangi sudut pembiasnya 60 kan, sudut pembiasnya di sini 60. Ini 97 dikurangi 60 didapatkan 37 derajat. Apakah betul 37 derajat? Kita buktikan di sini. 40 betul. Sebelum 40. Ini 3938 ya. Nah, sudut pembiasnya 39 tadi, 39 derajat. Hampir mendekati. Nah, jadi nilai sudut pembias adalah sekitar segitu. Jadi nanti kan kalian sebenarnya prakteknya harus berkali-kali kan gitu. Jadi untuk membuktikan apakah betul sudut pembiasnya hampir sama dengan nilai yang didapatkan dari I1 plus R2 dikurangi sudut pembias. Nah, tadi kemarin kan ada yang namanya deviasi minimum. Masih ingat kan ya? Di teorinya ada yang namanya deviasi minimum. Kapan deviasi minimum? Jadi deviasi minimum itu didapatkan ketika I1-nya bernilai sama dengan nilai R2-nya.
baru itu terjadi deviasi minimum. Di mana nanti deviasi minimumnya itu didapatkan, kita nanti mau mencari apakah deviasi minimumnya sama nilainya dengan praktikumnya. Nah, sekarang sebenarnya nanti kita harusnya praktek lagi untuk mendapatkan deviasi minimum. Jadi harus kita tentukan dulu sudutnya berapa biar dapetin R2-nya yang sama. Nah, nanti modelnya sama kayak yang tadi plan. Jadi kita gambar dulu. 10 itu, Bu. Iya, jadi harus kita gambar dulu biar apakah nanti sudutnya sama gitu. Jadi mungkin di beda kertas ya, beda kertas menggambarnya harus didapatkan itu modelnya, gambarnya 10 sampai 90 derajat. Oke, dari sini nanti kita dapetin dulu nih, tentukan dulu ya sudut-sudutnya. Nah, ini oke. Jadi pembiasan itu tidak selamanya nanti dia berbeloknya ke sana, juga nanti dia bisa berbelok ke sini tergantung sudut yang kita bentuk. Misal kita mau bentuk sudut yang sebelah sini juga boleh, nggak harus sudut yang dibentuk itu dari sini gitu, nggak masalah. Jadi kalau misalnya kita mau membentuk sudut dari sini ya nanti biasanya pembiasannya ke sana atau biasanya pembiasannya ke sana gitu ya. Oke, kita tentukan dulu sudutnya 10 sampai 90 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, ini tujuannya kita mau mencari nilai deviasi minimumnya sampai kita ketemu ya deviasi minimum. Terus kita mulai mencari. Jadi nanti kita harus memberikan titik-titik juga ya di masing-masing sudut. Oke, Nggak mau nyobain pakai jarum mana? mau coba ini? Nanti dikasih tanda di situ, Mas Nata bagian kasih tanda. Dari sini dulu kan. Dari 10 dulu. Jadi ini aja, Bu. Ya, itu kan kalau 90. Nanti beloknya itu kemana? Ke sini, ini beloknya sini. Ya, ini nanti tetap 90 derajat dari bidang sama aja. Gitu ya. Oke, 10. Tandai dulu Mas Noto, mungkin jarumnya yang sama dengan sama. Ada 2 sinar, Bu. Iya, ini tapi kecil. Yang Kelihatan ya? kelihatan nggak, Mas? Yang warnanya sama Mas Noto. Oke, ini untuk yang 10. Terus yang warnanya dibikin sama Mas Noto. Bikin sama aja. Jadi tahu 10-nya di Cepat lagi enggak, Nat? Cuma beda sih teman. yang 20. Kok kayak Mahmud ada atas enggak? manggilnya siapa biasanya Mas? Tergantung yang manggil, Bu. Oh, tergantung yang manggil. Enggak kelihatan, Bu, kalau di atas, Bu. Panggil sayang juga boleh. Yang penting nggak dengar kan. Enak lalu. Ya lupa saya.
Ana Tak ini CTA. lho. Ini. Tak CTA. Kelihatan nggak? Sinarnya kelihatan nggak dari kamera? Yang kedua tadi. Ini sinarnya sudah mulai redup ini. Sebentar mas. Mana biasanya? Nanti kita tinggal garis-garis aja. Kok jauh ya? Nanti ada yang dipantulkan berbalik arah kok. Nah, prisma nanti juga ada yang terpantulkan sepenuhnya, nanti juga punya sudut kritis juga. Cuman memang tidak terlalu berpengaruh karena di prisma itu yang dicari itu kan sudut kritis. Tapi deviasi minimnya. Sampai mana tadi? Ini masih udah ya? Cek not. Sudah. Ini juga udah kayaknya. Kalau dari sini zigzag accept. Ini udah beda arah ini, Bu. Tidak apa-apa. Udah mulai beda arah. Jadi tidak masalah. Pindah lagi not. Mas. Lagi. Ki opo kae? Tutul foto kae. Ki anu. Cewek nak sing suwe ra ketemu. Rame. Enggak. Yang Kan biasanya nggak disediain. Wis ya. enggak tuh semuanya. Ki suwe ra ketemu Martan kan. Ya itu. Oh ini udah ini ada dua Bu. Mantul ke sana dan kemari Bu. Mana? Ya. Nanti yang edit video Zaki. Ini Nggak tahu lagi. apa-apa tapi suruh ngedit. Oke, sudah berarti ya. Oke, kalau sudah. Enggak tahu apa-apa suruh ngedit. Ini apa? Nggak bisa kok bikin. Oke, kalau sudah kita garis ya. Di flash Mas Har. Di apa? Di center. Nah, ini masih ingat ya Mas Noto? Ya enggak rapi. Nggak apa-apa. Yang tadi 10 itu ini kan harusnya yang apa jarumnya yang memberikan jarum tadi ini 10. Ya. Itu bagian Ya, ini oke, dari sini dulu saya garis dulu ini ya. Ini 10 ya. Saya beri tanda dulu. Ini 10. Diambil dulu. Terus ini 20. kuncinya. 20. Terus ini 30. 30. 40 yang sini atau yang sana? Yang Ini 40 ya. 40. 50. 60.
10. Di 80 tadi sudah mulai belok. ini ya, sudah Mulai. terpantulkan ya. Oke. Nah, nanti kita harus menganalisis satu-satu ini. Yang nilai I1-nya dan nilai R2-nya sama. Berarti kan kita harus mencari dulu ini. Kalau ini kan berarti garis normalnya ini ya, bidangnya di sini. Garis normalnya ini. Ini harusnya dengan pulpen yang berbeda lebih enak ini. Nah ini 10 ini pas persis 10 ya. 10 derajat persis. Nah, berarti dari sini kita sudah bisa mendapatkan sudut deviasi minimumnya. Karena sudut datangnya 10, sudut biasnya R2-nya juga 10. Nah, berarti kan di sini I1 dan R2-nya sama ya. 10 sama 10. Baru kita mendapatkan deviasi minimum. Berarti baru kita gambar nih. Jadi sampai sini kita gambar, terus kita gambar perpanjangannya. Nah, ini agak susah nih 10-nya mencongnya ke sana. Ini sudut masuk. Ini kita teruskan ya, dari sini kita teruskan ke sana. Kemudian ini kita teruskan ke sini. Ini deviasi minimumnya. Deviasi minimumnya, cari deviasi minimum juga sama. I1 plus R2 min beta. min beta. Ini nanti nilainya justru min ya? Plus Bu. Plus. Min toh. I1-nya 10. R2-nya 10. Betanya 60. Ketemunya min 40. Dan kalau sudah seperti ini bukan syarat menjadi deviasi minimum. Nggak mungkin sudutnya min. Jadi syarat deviasinya tidak terpenuhi. Kita harus mencari dulu yang lain. Berarti kita tinjau yang lain dulu. Atau kita mau dari yang sini dulu yang sudah terlihat ini ya. Perpanjangannya lebih mudah. Kita cari yang mulai 40 dulu aja ya. 40. Apakah sama? Ini kita gambarkan garis normalnya dulu. Apakah sama 40-nya? Ya, sama persis ya, 40 ya. Ini 0, ini 40 persis. Ya, berarti ini 40 persis ini. Nah, berarti kan sama dengan sudut masuknya ya. 10, 20, 30, 40 di sini. Ini yang 40 ya. Nah, ini berarti sudah memenuhi syarat deviasi minimum ya. Terus kita gambar perpanjangannya. Dari sini saya tebalkan dulu aja ya, ini yang 40 yang kita pakai. Terus kita dapatkan tadi I1 yang sama dengan R2 itu di sudut 40 derajat ini. 40 derajat. Ini ya. Ini I1-nya. I1. Ini yang di sini ya. Ini R2-nya, R2-nya. Jadi I1 dan R2-nya sama nilainya 40 derajat. Terus deviasi minimumnya kita dapatkan dulu tadi ya. I1-nya 40 tambah I2-nya 40 dikurangi 60 derajat. Sudutnya 20. Harusnya 20 derajat ya.
Iya ya. 45. Oke, mungkin kita bisa cari dengan cara yang lain. Kita bisa cari dengan cara yang ini. Kita kan tadi sudah ketemu indeks biasnya ya. Kita bisa mendapatkan dengan cara N1 sin setengah deviasi minimum plus beta sama dengan N2 sin setengah pembiasnya betanya. Nah, nanti di sini N1-nya itu kan 1 ya. Sin setengah ini kita cari sudut pembias plus beta. N2-nya kan sekitar 1,5 ya. 1,5 sin setengah betanya kan berarti 60. Kita dapetin berarti sin setengah ini nanti plus 60 terus 1,5 sin 30 ya. Sin 30 itu berapa? Setengah ya. Ini kita dapetin deviasi minimum. Terus ini jangan disetengahkan ya. Ini karena dia masih sudut ini. Ini kan masih sudut. Berarti ini 1,5 kali setengah berarti 0,75 atau 3/4 ya boleh ya. Berarti yang nilainya sekitar itu. Antisin yang nilainya 0,75. Berarti berapa? Nanti kita cari ya, nanti nilainya ini sin setengah deviasi minimum plus beta yang nilainya sekitar 0,75 itu berarti sin berapa sudutnya di sini. Nah, nanti baru kita bisa mendapatkan deviasi minimum di sini. Jadi nanti setengah kali deviasi minimum plus 60 sama dengan sudut ini, sin sudut itu. Nah, nanti kita dapetin deviasi minimumnya. Nah, 48,5 ini kali 2 berarti kan nanti dapat deviasi minimum. 48,5 kali 2 97 tuh ya kan, ini kan setengahnya ke sana tuh 97 tuh, berarti deviasi minimumnya 97 dikurangi 60, deviasi minimumnya ketemunya sekitar 37an ya, walaupun ini di prakteknya deviasi minimumnya ketemunya 45 ya. Jadi memang harus menyamakan persepsi di situ. Jadi deviasi minimum itu sebenarnya prasyaratnya ini sudah benar nih, antara sudut datang dan sudut biasnya yang R2 itu sama. Tetapi kan memang di dalam praktikum tadi ada pergeseran sedikit, kadang dari saat pembacaan garisnya tidak tepat. Nah, itu bisa saja jadi pergeserannya tidak sesuai dengan sudutnya gitu ya. Oke, itu dari deviasi minimum. Jadi prisma biasanya yang dicari hanya tadi ya, indeks bias, kemudian deviasi minimum. Nah, sebenarnya prisma itu prakteknya sebenarnya ada juga untuk mendapatkan saat cahaya putih menjadi di beberapa warna ya. Jadi saat polikromatis diuraikan menjadi beberapa. Betul. Cuman prosesnya kalau prisma biar menjadi seperti itu, ruangannya harus benar-benar gelap. Nah, kalau di sini kan iya, kalau di sini kan memang agak susah karena memang posisinya tidak benar-benar gelap. Kalau di dalam sini bagaimana, Bu? Kalau praktikum optik itu anak-anak harus masuk ke sana, ke dalam. Bener kan? Ya. Oke. Itu jadi untuk prisma seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang segitiga sama sisi.